Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dengan pokok bahasan limit fungsi aljabar. Limit sebenarnya ada dua ya anak-anak. Ada fungsi aljabar dan ada fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar pada dasarnya merupakan operasi hitung turunan fungsi yang menunjukkan laju perubahan pada suatu titik tertentu. Jadi sebagai contoh berikut, bahwa kita tidak dapat menentukan besarnya perubahan volume air yang tertuang dalam gelas pada suatu kurun waktu tertentu. Namun dengan metode pendekatan limit, kita dapat menentukan melalui nilai pendekatannya. Baiklah, lebih lanjut, bagian limit fungsi kita akan mempelajari mulai dari pengertian limit, menghitung nilai fungsi limit tak berhingga, menghitung nilai limit fungsi aljabar yang merupakan konsep dari suatu turunan. Baiklah, pengertian limit dapat dimisalkan sebagai suatu fungsi dalam variabel x dan L adalah bilangan real. Dengan limit x mendekati A, fx sama dengan L. Artinya, untuk x mendekati A, tetapi x tidak sama dengan A. Nilai fx mendekati dengan L. Metode ini bisa diselesaikan dengan tiga cara. Yang pertama bisa substitusi, memfaktorkan, dan merasionalkan penyebut. Kita bahas satu persatu mulai dengan substitusi. Substitusi bisa kita lakukan dengan mengganti nilai X dengan A. Apabila hasilnya tidak 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga minus tak hingga. Jika hasilnya seperti itu, maka cara ini tidak dapat diterapkan langsung. Sebagai contoh, kita ambil limit X pangkat 3 minus 8 per X plus 2 dengan X mendekati 2. Baiklah, kita selesaikan. X sama dengan 2, maka kita substitusi. X-nya 2, X sama dengan 2, kita substitusi. Didapatkan hasil 0 per 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Sehingga didapatkan X-nya diganti dengan 0, maka 0 kuadrat 3 kali 0 plus 2, sehingga didapatkan hasil sama dengan 2. Selanjutnya adalah limit dengan memfaktorkan. Limit ini bisa diselesaikan jika tidak mengakibatkan 0 per 0 atau tak tentu. Cara substitusi pun tidak dapat diterapkan secara langsung. Oleh karena itu, fungsi perlu disederhanakan terlebih dahulu. Menyederhanakannya dengan cara memfaktorkan. Sebagai contoh berikut, limit X mendekati 3, X kuadrat plus 2X minus 15 per X min 3. Jadi di sini pembilang dan penyebut akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena jika kita pakai cara substitusi, maka nilai di atas memperoleh 0 per 0. Jika cara substitusi langsung seperti itu, maka didapatkan hasil 0 per 0, maka tidak boleh digunakan cara substitusi. Sehingga kita menggunakan cara berikut. Kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat plus 2X min 15 menjadi X min 3 dengan X plus 5 per X min 3. Kita coret yang sama sehingga didapatkan X plus 5 dengan X mendekati 3. Sehingga didapatkan hasil sama dengan 8. Berikut yang kedua adalah akar X min akar 5 per X min 5 dengan X mendekati 5. Dengan cara yang sama, kita faktorkan terlebih dahulu. X min 5, X min 5 menjadi akar X min akar 5 menjadi akar X plus akar 5. Sehingga ada yang sama, kita akan coret. Didapatkan hasil berikut dengan X mendekati 5, sehingga hasilnya adalah setengah akar 5. Berikutnya adalah menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Merasionalkan artinya menyederhanakan penyebut. Jika A per akar B bisa dikalikan dengan akar sekawannya.
Jika pecahan dengan per A plus akar B, maka bisa dikalikan dengan sekawannya. Jika plus, maka sekawannya adalah minus. Demikian juga jika pecahan per akar A plus akar B, bisa dikalikan dengan sekawannya. Sekali lagi, jika di sini plus, maka sekawannya adalah minus. Misalkan saja nilai fungsi berikut, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah akar X kuadrat plus 16 plus 5. Karena di sini minus, maka temannya atau sekawannya adalah 5. Berikutnya adalah kita kalikan satu per satu. Akar X kuadrat plus 16 dengan akar X kuadrat plus 16. Didapatkan X kuadrat per 16 karena akarnya hilang. Kemudian 5 dengan 5 didapatkan 25. Setelah itu maka kita sederhanakan yang sama kita coret. Sehingga didapatkan akar X kuadrat plus 16 plus 5. Karena X-nya mendekati 3, maka 3 kuadrat plus 16 didapatkan 25. Akar dari 25 adalah 5 sehingga didapatkan hasil 10. Mudah dipahami ya. Selanjutnya adalah bagaimana jika nilai limit mendekati tak berhingga. Dari tadi nilai limit mendekati konstanta, tetapi kali ini kita akan membahas nilai limit mendekati tak berhingga atau tak terhingga. Cara pertama adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Kita bagi dulu dengan pangkat tertinggi. Antara di pembilang dengan antara di penyebut. Pembilang X pangkat tertinggi adalah 2 dan di penyebut adalah pangkat 2. Sehingga setiap elemen di sini akan kita bagi dengan X kuadrat. X kuadrat. Sehingga didapatkan hasil sederhana. X kuadratnya hilang menjadi 2. Dan 3 per X kuadrat, 3 per X kuadrat. Dan di sini juga didapatkan X kuadratnya hilang menjadi 4. Dan di sini juga didapatkan dicoret X-nya tinggal 1. Hati-hati tinggal 1 di bawah. Setelah itu kita substitusikan X sama dengan tak hingga. Jika 3 per tak hingga hasilnya adalah 0. 2 per tak hingga hasilnya adalah 0. Didapatkan hasil 2 per 4 disederhanakan menjadi setengah. Semoga mudah dipahami ya nak. Berikutnya adalah mengalihkan dengan faktor sekawan. Faktor sekawan. Jadi kita kalikan dengan kawannya. Semisal contoh berikut. Berikut adalah contoh dari akar plus. Sehingga kita kalikan dengan sekawannya. Saat dia minus, sekawannya adalah plus. Plus. Setelah itu kita kalikan satu per satu. Setelah itu kita kalikan satu per satu. Didapatkan hasil demikian. Setelah itu kita X kuadrat dengan X kuadrat hilang. Kita hilangkan karena dikurangi. Kemudian minus X dengan minus X menjadi minus 2X. 4 minus minus 2. Minus bertemu dengan minus menjadi plus. Sehingga dapat dituliskan dengan akar X dengan minus 2 plus 6 per X. Karena X-nya dikeluarkan dari tanda kurung. Demikian juga untuk pemfaktoran di bawahnya. Untuk menyederhanakan sehingga X-nya mudah untuk dicoret. Ya, karena sama-sama pembilang ada X dan penyebut juga ada X. Sisa dari hasil itu adalah sedemikian. Dan kita substitusi dengan X mendekati tak hingga. 6 per tak hingga adalah 0. 1 per tak hingga adalah 0. 4 per tak hingga adalah 0. Demikian juga untuk 1 per X dan 2 per X kuadrat. Sehingga didapatkan hasil akhir adalah minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Cara ini bisa sederhana dengan bentuk seperti ini. Dengan cara sedemikian ini. Lebih singkat jika menggunakan rumus. Yaitu rumus yang digunakan adalah B min Q per 2 akar A. B di sini. Q di sini per 2 akar A. Baiklah, jika persamaan ini kita substitusi limit sedemikian, maka B yang sebagai B adalah minus 1, kemudian Q adalah 1,
kemudian A, berapa A-nya? Nah, A ini di depan ya, di depan ini sehingga A-nya juga 1. Kita substitusi dalam rumus, minus 1 per 2 akar 1. Didapatkan hasil minus 2 per 2, sehingga hasilnya sama dengan minus 1. Sama ya, cara menggunakan rumus dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Hasilnya adalah sama-sama minus 1. Nah, tidak lengkap jika kalian tidak mencoba tantangan belajar berikut. Ada 2 tantangan belajar. Yang pertama, nilai limitnya sudah diketahui dan silakan kalian mencari nilai A plus 2. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan untuk bentuk limit mendekati tak hingga. Jika kalian merasa kesulitan dalam belajar, maka yang pertama pesan ibu adalah mengulang kembali pelajaran. Perhatikan lebih seksama dan cermati terlebih dahulu video pembelajaran ibu. Kemudian yang kedua, meringkas pelajaran kembali. Setelah kalian cermati sambil kalian meringkas, meresumnya baik dalam bentuk catatan maupun peta konsep. Selamat belajar, pejuang, dan pemimpin, dan juga pencitra masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum.